sehingga ingatannya sudah tidak berbahasa lagi di dalammu itu. Nah, nanti bagaimana itu? Bagaimana itu kita itu bisa benar-benar mengingat Allah itu ya kalau kita benar-benar sadar diri akan eksistensi kita. Dialah yang tidak bernama dan Allah itu sebenarnya tidak bernama. Allah adalah nama, tapi zatnya Allah adalah Tuhan. Dan Tuhan itu ya tidak tampak. Kalau ditampakkan menjadi bukan Tuhan lagi. Alias laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar yang paling luar, artinya kita ini bisa merasakan kehadirannya dan dia tidak bernama, tidak bisa dibayangkan seperti apa. Kalau kita membayangkan seperti apa, seperti sosok, itu bukan itu halusinasi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saya kembali ke depan bahwa berpikir dengan rasio, berzikir dengan hati, tapi bukan hati yang kolbu, bukan hati yang lubun sekedar, bukan hati yang fuadun, bukan hati basiroh, tapi latifah pada yang paling dalam. Itulah yang di dalam-dalamnya dalam itu tidak bernama apa-apa, alias ahad. Dialah yang disebut dengan ghaib, ya, berasal dari yang ghaib, dan dialah yang bisa kembali kepada yang ghaib untuk menyatu dengan yang ghaib, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa satu-satunya. Bagaimana kita bisa menghidupkan hati yang paling dalam, yang latifah itu tadi? Ya manakala rasio kita, tafakkar kita ini hidup, itu berfungsi, bukan hidupannya. Artinya apa? Hidupnya hati melalui rasio. Maka alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ayat berikutnya itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu surat ketiga 190. Berikutnya 191 alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka dalam kondisi berdiri, dalam kondisi apapun itu berzikir gitu loh. Berzikir itu bukan ini loh, bukan ya. Ingat artinya. Jadi ketika hati kita benar-benar hidup, itu akan lahir pribadi atau rasa pada diri kita itu dalam situasi kondisi apakah itu berdiri, apakah itu berbaring, apakah itu berjalan, atau apa saja, hati kita tetap zikir, tetap hidup itu, tetap ingat ini hati ingat bagaimana? Ingat siapa ya? Ingat diri kita saja, ingat itu. Itulah sebenarnya yang bisa langsung merasakan kehadiran Tuhan, alias dia itu bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia berasal dari Tuhan, gitu. Dia berasal dari Tuhan sehingga gerakannya dari Tuhan, ia bisa bersatu, berinteraksi dengan Tuhan, dan manusia bisa merasakannya. Ya dalam situasi apapun, mau pas waktu sholat, mau dalam artian 5 waktu maupun tidak, itu terus dan hidup. Dan itu kunci utamanya adalah manakala yatafakkaruna, yaitu pikiranmu dihidupkan. Nah, bukan hidup, pikiranmu fungsi untuk berpikir apa, bagaimana, untuk apa, lalu berinteraksi dengan hati. Maka berzikir akan melahirkan namanya beraksi atau bertindak. Maka orang yang selalu menggunakan pikirannya apa, bagaimana, untuk apa, lalu diinteraksikan dengan hatinya, yang di situ ada qalb, ada lub, ada fuad, ada basiroh, ada lataif, ya, ada latifatus sirri, ada sirrul akhfa dan lain sebagainya, kemudian sampai pada sesuatu yang tidak bernama apa-apa. Makalah orang ini ketika mengejawantah pada fisik manusia ini akan berlaku syariah, thariqah, haqiqat, ma'rifah, ikon, totalitas satu menjadi. Yaitu dialah yang disebut dengan mukmin hakiki, muhsin hakiki, muslim hakiki, muqin hakiki, atau muslim hakiki, mukmin hakiki,
kemudian muhaqqiq hakiki, lalu muqin hakiki. Ini orang ini benar-benar menjadi pengejawantahan Tuhan. Ini yang disebut dengan yatakhallaq bil akhlaq al ilahiyah. Inilah yang disebut pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yang pertama diri kita sendiri aja. Apakah benar-benar kita ini dalam bertindak itu, pertama syariat ini ditepati, kedua ketepatannya di thariqahnya ditepati, ketiga kita benar-benar bisa merasakan berhakikat terhadap syariat yang sudah kita jalankan secara tepat itu tadi. Keempat, menimbulkan satu kesadaran, yaitu ma'rifah. Dirimu benar-benar terus dalam kesadaran. Kesadaran apa? Semua apapun, bagaimanapun, kejadian seperti apapun, itu atas kehendak dan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Ini, apapun, kejadian apapun, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, semua atas kehendak dan izin Allah. Berikutnya adalah mungkin. Apakah Anda mungkin apa enggak? Dirimu. Yakin, ini. Yakin kalau gitu tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah yang ada, yaitu Tuhan yang ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah totalitas pengabdian kita kepada Tuhan, sehingga lahir pada pribadi kita itu satu keyakinan yang utuh pada diri, dan itu hanya bisa dirasakan oleh diri kita masing-masing. Maka 5 piranti ini adalah menjadi laku kita sebagai manusia paripurna atau manusia Muhammad, manusia maulud, manusia yang dilahirkan didasarkan oleh maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa adalah maulud, Kanjeng Nabi adalah maulid. Anda maulid oleh karena dimaulidkan oleh Rasulullah. Pribadimu adalah pribadi Muhammad, yaitu pribadi sidik, pribadi amanah, pribadi tabligh, pribadi fatonah. Saya kira begitu. Jadi berpikir dengan apa, bagaimana, untuk apa. Berzikir adalah dengan qalb, lub, fuad, basirah, kemudian lataif, akhfa, kemudian latifatus sirri, sirrul akhfa, dan ana. Lalu melahirkan pribadi yang thariqah. Apa itu? Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, iqon dalam totalitas kehidupan diri manusia. Walang faminkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.